masih belum bisa merekam nih, bentar. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Ya, gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini, alhamdulillah. Oke, Bu Ayu, rencananya kan saya akan menjadi pengamat nih ya. Kemarin Bu Ayu minta saya untuk jadi pengamat. Bu Ayu hari ini rencananya hendak meng-coach siapa kah? Hari ini saya ada rencana melakukan coaching bersama Pak Handri, begitu Bu. Oh iya. Nah, kira-kira persiapan nanti untuk meng-coach Pak Andri ini apa yang ingin ditanyakan ke Pak Handri, coaching yang akan dikembangkan kompetensinya apa saja? Oke, baik Ibu. Dari coaching ini yang ingin saya tonjolkan keterampilannya adalah kompetensi mendengarkan aktif, begitu Bu. Kemudian dari mendengarkan aktif ini secara spesifiknya akan diobservasi apa saja? Oke, baik. Dari mendengarkan aktif ini, indikator ketercapaian yang saya anggap itu tuh mampu mencapai mendengarkan aktif adalah ketika yang pertama saya bisa melihat apa makna dari apa yang diungkapkan oleh coach. Yang kedua adalah saya mampu memberikan empati terhadap apa yang sedang dirasakan oleh coach. Dari yang ketiga, dengan mendengarkan aktif, baik itu secara keseluruhan apa yang dikatakan ataupun gestur tubuh serta gerakan dan mimik wajah, saya bisa merangkumnya sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan berbobot, begitu Ibu. Oke, baik Bu Ayu. Nah, untuk berarti untuk menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan tadi lebih ke mendengarkan aktif ya Bu Ayu ya? Iya, benar sekali Ibu. Baik Bu Ayu, saya sebagai pengamat, saya akan membantu mengamati Bu Ayu ketika melakukan coaching. Mohon izinnya saya tetap on cam atau off cam ini? On cam saja Bu, tidak apa-apa, kami tidak merasa terganggu begitu. Baik kalau kayak gitu silahkan Bu Ayu dilaksanakan proses coachingnya. Oke, terima kasih Bu Anissa. Baik, Pak Handri, apakah sudah bisa bergabung? Mohon cek suara. Cek, sudah jelas suaranya Pak Ayu. Sudah sangat jelas Pak. Baik, bisa kita mulai coachingnya Pak pada sesi ini? Baik, silakan Bu Ayu. Oke. Pak Handri, saat ini posisinya sedang di mana? Saat ini saya sedang di rumah Bu, kebetulan. Oke, di rumah ya Pak ya. Berarti aman untuk bisa melakukan coaching saat ini ya Pak? Aman, insya Allah. Alhamdulillah. Sedang ada luang waktu ya Pak ya, alhamdulillah. Nah, dari pertemuan sesi coaching kita hari ini nih Pak, tentunya dari obrolan coaching kita hari ini ada beberapa hal yang ingin Pak Handri diskusikan bersama saya, begitu ya Pak ya? Ya Bu. Nah, dari sesi ini yang ingin Bapak diskusikan, kira-kira itu seperti apa Pak yang ingin didiskusikan? Oke, baik Bu. Jadi saya ini ingin mendiskusikan mengenai studi S2 saya Bu. Jadi saya sedang mengenyam pendidikan yang lebih lanjut, jadi S2. Sekarang sudah semester 3, mau akhir semester 3. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan lain selain itu nambah banyak, nambah padat, sehingga saya ada kekhawatiran jika studi saya tidak bisa tepat waktu, yaitu saya memproyeksikannya harusnya bisa 2 tahun, tapi ada kekhawatiran bisa lebih nih dari 2 tahun. Itu kira-kira Bu yang ingin saya coaching. Oke. Baik Pak Handri, dari sesi kali ini berarti yang ingin Bapak diskusikan adalah rasa khawatir Bapak terkait studi S2 yang sedang dijalankan di akhir semester 3 ini,
dengan bersamaan adanya kegiatan lain, salah satunya mungkin pendidikan guru penggerak ini, sehingga yang Bapak harapkan bisa selesai tepat waktu, khawatir tidak tepat waktu. Begitu kan? Betul Ibu. Ya. Dari yang tadi Bapak ungkapkan, kira-kira nih kita kan akan melakukan satu sesi ke depan nih Pak, coachingnya. Apa sih yang Bapak harapkan tujuannya dari sesi yang kita lakukan ini, sesi coaching yang kita lakukan ini? Harapan saya atau tujuan saya dari sesi coaching kali ini, saya bisa menemukan cara bagaimana mensiasati waktu yang padat, yang banyak kegiatan, untuk bisa menyelesaikan studi S2 saya tepat waktu. Jadi sekarang kan masih ada 1 semester. Mudah-mudahan di 1 semester ini saya bisa mengejar sampai selesai gitu, tidak nambah semester lagi. Oke, baik Pak Handri, berarti tujuannya adalah Pak Handri ingin bisa memperoleh cara untuk mengatasi kesulitan kekhawatiran ini dengan cara manajemen waktu, begitu Pak? Betul Ibu. Oke, nah dari tujuan tersebut nih saya ingin mengetahui lebih detail ya, tentunya seperti apa sih kegiatan-kegiatan Pak Handri yang saat ini dilakukan yang cukup menyibukkan Pak Handri sampai memunculkan rasa kekhawatiran tersebut, begitu? Ya Bu, awalnya kan saya ngambil S2 ini, pertama itu kan masih COVID Bu ya, jadi masih dalam keadaan COVID, kegiatan tidak terlalu banyak, lalu ngajar pun online dan kuliah pun online. Saya pikir kan memang COVID tidak secepat ini rencananya gitu ya. Saya pikir COVID lama nih, saya S2 aja lah biar ada kegiatan tadinya. Ternyata COVID membaik secara cepat, lalu kuliah juga offline lagi, dan kebetulan ada beberapa tanggung jawab yang harus saya terima di tahun 2022 ini untuk beberapa tugas, dari mulai wakasek kurikulum, lalu koordinator TU, dan guru penggerak ini di semester pertama ini ya, di 2022-2023 ini di bulan Juni Agustus ini. Nah di sana mulai muncul banyak kegiatan, banyak tugas gitu kan. Yang akhirnya sebenarnya proposal tesis saya tidak jalan untuk intinya. Oke, berarti Pak Handri saat ini kondisinya bersamaan dengan beberapa kegiatan, di antaranya adalah selain Pak Handri menyelesaikan studi S2-nya yang tadi diharapkan S2-nya ini bisa selesai selama COVID, ternyata COVID-nya bisa disudahi dengan begitu cepat begitu ya, hingga akhirnya kuliahnya offline kembali begitu. Bersamaan dengan hal tersebut ada beberapa tanggung jawab seperti koordinator tata usaha, dan satu lagi adalah wakasek kurikulum ya Pak ya, wakasek kurikulum, dan itu bukan suatu hal dengan tanggung jawab yang ringan begitu. Dan satu lagi dengan pendidikan guru penggerak ini. Jadi keempat hal tersebut membuat Pak Handri menjadi khawatir akan tidak terselesaikannya studi S2-nya. Salah satunya adalah tadi di bagian proposal tesis ya Pak ya, yang belum bisa terselesaikan. Menurut Pak Handri, dari adanya kendala penyelesaian tesis ini, seperti apa sih Pak kendala yang ditemukan begitu? Intinya sih waktu ya Bu ya. Saya kalau sudah nyampe sekolah, nyampe jam 7 kurang, misalkan jam 7 atau jam 7 lewat atau ya jam 7 kurang, itu udah nggak bisa fokus di lain hal. Pasti banyak kegiatan di sekolah sampai jam sekitar jam 4 sampai jam pulang ke rumah, kadang istirahat sebentar. Itu juga udah nggak bisa fokus dengan kuliah karena harus fokus dengan anak dan keluarga. Terus sampai di hari misalkan Jumat, Sabtu kuliah, lalu Minggu paling mengerjakan tugas-tugas CGP gitu. Jadi proposal ini kapan ya saya kerjainnya gitu. Oke, baik. Begitu padat sekali ya Pak ya runtutan kegiatan Bapak dalam 1 pekan begitu.
mulai Betul. dari sebagai tanggung jawab Kasek, tambah lagi koordinator TU yang tadi tentunya dari jam 7 sampai jam 4 itu full mengerjakan tugas sekolah, begitu ya Pak ya? Tugas yang Betul. ada di sekolah. Akhirnya di hari Sabtu itu Bapak kuliahnya di mana Pak? Kadang offline, kadang online Bu. Dan kebetulan saya di Bogor, di IPB, jadi bolak-baliknya agak lumayan susah. Lumayan ya, makan jarak tempuh Bukan yang waktu cukup ya intinya. lama juga ya. Betul. Iya, begitu. Dan saat ini berarti Pak Handri bersamaan dengan tugas-tugas CGP yang tentunya itu juga tidak ringan begitu ya Pak. Betul. Itu lumayan banyak gitu sampai akhirnya sampai saat ini Bapak munculkan rasa kekhawatiran tersebut. Nah, saat ini kondisi kekhawatiran yang Bapak rasakan ketika kita skalakan dari 0 sampai 10 itu di angka berapa Pak saat ini? Kekhawatiran terhadap tesis tidak terselesaikan itu. Kekhawatirannya 8. Wow, cukup luar biasa ya Pak ya. Iya. Di angka 8. Karena memang nggak ada waktu Bu. Saya belum punya waktu untuk mengisi. Oke. Gimana caranya gitu, biar ada waktu ya. Di angka 8 tersebut dengan angka yang rank yang cukup tinggi menurut Pak Handri nih, Pak Handri itu inginnya kekhawatiran ini berturun di angka berapa Pak? Saya sih inginnya selesai Bu ya, jadi mungkin 2. Oke, di angka 2. Berarti kita bisa menurunkan 6 ya Pak ya? 6 dari 8 tersebut. PR-nya, nah dari 6 rank angka kekhawatiran itu menurut Pak Handri, angka 2 di kekhawatiran itu seperti apa sih gambarannya Pak? Selesai proposalnya. Saya ingin di semester 3 ini setidaknya di bulan Januari setidaknya proposal saya sudah selesai, minimal proposal saya sudah selesai. Kalau proposal sudah selesai kan saya bisa sidang kolokium, lalu melanjutkan ke pengambilan data kuantitatif kan mungkin tidak terlalu lama ya, bisa 1 bulan 2 bulan, lalu saya bisa nulis sampai akhir 6, berarti masih ada 4 bulan untuk menyelesaikan, dan mudah-mudahan selesai gitu walaupun di akhir-akhir bulan Juni ya. Oh ya, berarti karena memang runtutannya masih panjang, Pak Handri ingin di angka 2, kekhawatiran di angka 2 tersebut menjadi angka 2 adalah ketika proposal tersebut terselesaikan begitu ya, sudah Betul. selesai di bulan Januari ini. Nah, saat ini posisi proposalnya seperti apa Pak kondisinya? Proposalnya masih di tahap revisian Bu, jadi ada beberapa yang harus diperbaiki, dan itu yang belum saya bisa kerjakan gitu dari 2 bulanan kemarin lah ya, semenjak PGP ini mulai. Oke, berarti sudah ada di revisian artinya benar-benar tidak dari nol ya Pak, tinggal meneruskan begitu, memperbaiki apa yang sudah direvisi, apa yang harus direvisi maksud saya begitu. Nah, dari kondisi untuk merevisi tersebut, Pak Handri, menurut Pak Handri bagaimana cara yang Pak Handri lakukan selama ini untuk bisa menyelesaikan revisian tersebut? Saya sih inginnya ada waktu yang memang saya fokuskan untuk mengerjakan proposal itu. Sebenarnya saya minta waktu 1 hari, 1 malam gitu ya, 24 jam. Saya bebas dari di kewajiban yang lain. Jadi saya khususkan itu untuk mengerjakan khusus proposal. Misalkan hari Kamis malam Jumat atau Rabu malam Kamis misalkan saya khususkan untuk mengerjakan proposal, atau dari 1 minggu itu 1 hari 1 malam lah saya siapkan atau khususkan untuk proposal, karena kalau tercampur lagi dengan urusan lain itu moodnya udah beda itu. Jadi kalau saya gitu susah Bu untuk multitasking gitu. Oke, berarti memang Pak Handri untuk bisa berencana atau untuk bisa mengerjakan revisian tersebut minimal harus ada space waktu 1 kali 24 jam begitu ya, tanpa tugas apapun, harus menyediakan space khusus untuk proposal tersebut ya. Nah, itu kira-kira menurut Pak Handri waktu yang tepat itu apakah sudah direncanakan begitu Pak? Belum
sekarang sudah direncanakan, cuman belum terlaksana, Bu. Terus kan saya pikir juga ini kan kita mau lagi libur ya. Nah, di sana juga saya bisa pakai waktu itu untuk fokus juga mungkin ya, untuk lebih fokus mengejar revisi proposal saya. Terus Januari saya bisa bimbingan, mudah-mudahan akhir Januari saya bisa sidang gitu. Oke, berarti Bapak sudah bisa merencanakannya, akan merencanakannya di libur semester ini, begitukah Pak? Iya Bu, betul Bu, saya juga tadi baru, iya ya, ternyata ada libur ya gitu, jadi bisa lebih fokus ya. Iya, ada space waktu yang lumayan banyak ya Pak ya di libur ini ya tentunya. Nah, jadi kan kita libur banyak nih ya Pak ya, 2 minggu begitu. Bapak membutuhkan 1 hari untuk mengerjakan proposal tersebut. Nah, untuk rencananya di kurun rentan waktu 2 minggu tersebut Bapak akan bisa menyelesaikannya kan 1 hari begitu. Itu kira-kira di kapan Pak? Yang menurut Bapak pasnya begitu? Saya mungkin akan cari waktu-waktu yang mendekati masuk lagi kali Bu ya. Jadi mungkin libur ini kan untuk keluarga, lalu minggu keduanya, minggu kedua libur saya balik ke Cilegon dan saya fokus dalam 1 minggu ini minimal 2 hari lah. 2 hari lah Bu, nggak 2 atau 3 hari lah. Saya fokus untuk proposal itu untuk menyelesaikan proposalnya. Jika pun tidak selesai di Januari, setiap minggu pas masuk kan udah mulai masuk di Januari awal, saya akan sisihkan 1 hari 24 jam untuk fokus di tesis ini. Dan saya mungkin koordinasikan mungkin dengan pihak-pihak di sekolah, kepala sekolah dan keluarga. Oke, baik Pak. Berarti Bapak akan melaksanakannya di pekan kedua libur semester ini ya Pak ya. Pekan kedua di akhir menjelang masuk begitu. Mungkin Bapak bisa 2-3 hari membutuhkan waktu tersebut dan sudah merencanakannya di akhir pekan tersebut. Nah, apabila tadi kata Bapak, menurut Bapak tidak terselesaikan, mungkin nanti akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, keluarga, dan orang-orang yang berkaitan untuk meminta waktunya untuk mengerjakan proposal tersebut. Begitukah Pak? Iya, baik Pak. Jadi kepikiran saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya memang butuh fokus yang cukup tinggi ya Pak ya untuk menyelesaikan proposal itu begitu Pak ya. Iya. Memang tidak ringan ya Pak ya, apalagi kita dengan walaupun dipura-purakan terlupakan gitu semua tugas dan tanggung jawab, fokus satu tujuan, kadang-kadang masih saja ada chat atau bahkan WhatsApp begitu mungkin yang bisa menjadi distraktor ya. Saat ini yang menjadi kendala Pak Handri untuk bisa fokus di 1 hari tersebut kira-kira apa ya Pak ya? Kerjaan dari sekolah sih Bu, yang kadang-kadang dadak-dadakan, tidak terencana, terus deadline-nya pondok-pondok gitu, pendek-pendek. Kayak misalkan datang info sore selesai ya jam 8 malam gitu. Mau dikumpulkan ke dinas. Nah itu yang kadang-kadang terdistract tuh. Berarti memang ada hal-hal yang menjadi kendala untuk bisa fokus di waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu salah satunya tugas tanggung jawab sebagai tadi Wakasek ya Pak ya, dan koordinator TU itu ya Pak ya. Betul. Dengan deadline waktu yang cukup singkat begitu hingga akhirnya tidak fokus kembali begitu. Nah, untuk menghindari terjadinya kondisi tersebut, menurut Pak Handri apa yang bisa dilakukan Pak? Tadi itu Bu, saya koordinasi dengan pimpinan untuk izin 1 hari misalkan tidak masuk sekolah atau saya fokus di 1 tempat di sekolah yang tidak banyak orang lihat gitu. Mungkin harus saya koordinasikan dengan sekolah dan teman-teman. Baik Pak Handri, berarti Pak Handri akan mengambil koordinasi gitu ya dengan pihak sekolah untuk tidak diganggu begitu ya Pak ya, untuk bisa fokus mengerjakan proposal ini. Nah, dari apa yang ingin Bapak lakukan tersebut, menurut Bapak
adakah tanggung jawab tersendiri ketika hal itu harus dilakukan? Ada tanggung jawab tersendiri yang harus Bapak ambil begitu kan? Pastinya Bu, karena kan saya sudah mengambil pendidikan ini harus tepat waktu, kalau tidak ya akan makin panjang waktunya, juga biaya keluar juga makin besar kan, berarti gitu. Oke. Jadi Berarti harus saya memang selesaikan. Ya gimana Pak? Harus saya selesaikan dengan komitmen gitu Bu, dengan mungkin dengan cara-cara yang tadi saya pikirkan ya. Saya harus bisa lebih berkomunikasi, lalu meminta bantuan juga dari pimpinan sekolah dan manajemen sekolah. Iya, Pak Handri, berarti memang Pak Handri akan mengambil rencana tersebut karena tujuannya ingin menyelesaikan studi ini sesuai dengan tepat pada waktunya, hingga ada tanggung jawab yang diambil, yaitu ingin mengambil keputusan yang tadi Pak Handri mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk meminta waktunya untuk tidak diganggu untuk mengerjakan proposal tersebut. Kemudian sebelum itu juga Pak Handri merencanakannya untuk mengerjakan proposal ini di pekan kedua libur semester ini di 3 hari terakhirnya, begitu ya Pak ya? Oke. Nah, dari sesi coaching kita saat ini ya Pak ya, tidak terasa sudah hampir 20 menit begitu Pak. Iya. Apa sih ya baik Pak, apa yang Bapak rasakan dari proses coaching yang kita lakukan ini Pak? Iya, terima kasih Bu Ayu. Saya jadi kadang-kadang memang harus dengan coaching ini, apa yang tidak teringat sudah jadi teringat. Kayak tadi misalnya, oh iya libur kan ya, berarti harusnya bisa lebih fokus dan lebih ada patokan saja gitu. Jadi saya bisa punya patokan, oh iya betul, saya bisa melakukan ini untuk menyelesaikan apa yang saya inginkan gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Handri. Berarti menurut Pak Handri yang dirasakan itu menjadi ada kesadaran diri ya Pak ya. Betul. Ternyata saya memiliki waktu begitu untuk bisa mengerjakan ini gitu ya. Oke, baik Pak Handri. Dari percakapan kita kali ini yang Bapak peroleh tadi sungguh luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga bisa mencapai di titik kekhawatiran di angka 2 saja dari 8 tersebut ya Pak. Amin. Begitu. Ya, mungkin nanti kita akan melakukan sesi coaching berikutnya ketika Pak Handri mengharapkan sesi ini diadakan kembali. Saya sangat terbuka sekali Pak Handri, dipersilahkan begitu ya Pak Handri. Oke. Komunikasi lebih lanjut. Iya, komunikasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Handri atas kesediaannya untuk melakukan coaching pada sesi ini. Ayo. Ya, baik, saya cukupkan Pak Handri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Handri. Sudah selesai Ibu Anissa, dipersilahkan. Ya Bu Ayu, alhamdulillah ya. Saya tadi melihat mendengarkan. Halo Bu Anissa. Oh iya, belum di-mute, sorry. Maaf, belum dibuka. Iya, belum di-unmute. Iya, tadi alhamdulillah ya sudah selesai coachingnya. Tadi saya memperhatikan, mendengar, dan mencatat hal-hal yang perlu saya catat, gitu kan ya. Bu Ayu, setelah melakukan coaching nih, apa saja yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan masalah yang dihadapi Uci? Oke, yang menjadi indikator seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, bahwa saya ingin lebih menonjolkan keterampilan mendengarkan aktif begitu. Mendengarkan aktif ini bisa saya ungkapkan yang pertama itu dengan cara melihat bagaimana coach ini bisa mengemukakan apa yang menjadi kendalanya begitu. Di situ saya berusaha untuk memperhatikan secara keseluruhan dan kemudian memberikan empati bahwa seandainya pun ketika saya di posisi Pak Handri begitu, ini tidak ringan untuk saya bisa menyelesaikannya begitu. Nah, itu mungkin rasa empati yang saya berikan kepada Pak Handri, karena di posisi sulit seperti yang Pak Handri rasakan tersebut, ada titik kekhawatiran yang cukup tinggi dan itulah yang harus diturunkan begitu. Nah, saat itu juga saya berusaha untuk memberikan
summarizing atau merangkum sedikit-sedikit dari apa yang saya sudah dengarkan secara aktif begitu kan. Saya sudah mendengarkan secara aktif sehingga saya mendapatkan kata-kata kunci yang saya kembalikan ke Pak Handri sekaligus mengklarifikasi begitu Pak. Begitu Bu maksudnya. Ketika diklarifikasi kemudian Pak Handri menjawab iya demikian seperti apa yang saya ungkapkan. Nah, maka saya bisa melanjutkan dengan tadi melahirkan pertanyaan berbobot gitu dari hasil mendengarkan aktif tersebut. Jadi dari mendengarkan aktif tersebut akan melahirkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, Bayu. Iya benar Ibu, demikian. Nah tadi memang saya sempat mencatat penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci itu sendiri. Sesungguhnya Kucinya sendiri gitu ya menemukan jawabannya. Di antaranya tadi oh iya ya ternyata akan menghadapi hari libur gitu ya. Iya. Jadi membuat proposal itu bisa dilaksanakan di hari libur tersebut gitu ya. Nah, untuk yang terdekatnya berarti bisa fokus ke tugas guru penggerak, bisa fokus ke tugas sekolah begitu ya. Iya, benar sekali Ibu. Bagus sekali Bu Ayu pelaksanaan coachingnya. Terima kasih Bu Anissa. Memberikan rasa nyaman kepada Kuci. Mudah-mudahan nanti Pak Handri sebagai Kuci bisa menyelesaikan permasalahannya Pak Handri. Kemudian amin. Dari kompetensi yang Bu Ayu lakukan ketika coaching gitu ya. Nah, apa ya yang bisa dikembangkan lagi itu Bu Ayu dari yang dilakukan dari coaching yang dilakukan Bu Ayu barusan? Oke, yang mungkin saya anggap masih kurang dan perlu dikembangkan kembali begitu ya, adalah ketika berfokus pada satu titik begitu. Ya memang tadi sudah sempat kekhawatirannya itu kan adalah di titik penyelesaian proposal begitu. Saya sudah sempat agak melebar ke hal-hal lain. Nah, itulah yang harus saya kembalikan bahwa intinya untuk mengurangi kekhawatiran tersebut harus kita fokuskan ke satu dulu nih, apa yang harus kita coaching di sesi tersebut begitu. Beda lagi dengan mungkin kekhawatiran ini ternyata bercabang, saya juga khawatir dengan tugas sebagai koordinator TU atau sebagai wakasek kurikulum. Nah, itu nanti akan di sesi berikutnya mungkin begitu. Itu yang harus lebih dikembangkan. Terima kasih Bu Ayu. Mudah-mudahan kegiatan coaching sore hari ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu Ayu ya. Amin. Bagi coachingnya merasa nyaman, merasa tenang. Kemudian bermanfaat juga bagi saya sebagai observer dan Bu Ayu sebagai coachnya. Mudah-mudahan berbagi pengalaman dan berbagi solusi begitu. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Karena udah sore ya, waktu udah sore, kita akhiri saja perbincangan coaching sore hari ini. Terima kasih semuanya. Baik Bu Anissa, terima kasih Pak Handri, terima kasih Pak Handri. Iya, sama-sama Bu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.